Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ziretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 31 Oktober 2024. Dan tentunya Tribuners, kita akan menyajikan berita terbaru dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di segmen kali ini kita akan mendapat informasi lebih lengkap dari Kabupaten Bone menyoal Andi Tentri Walinonong mencatatkan sejarah perempuan pertama jabat Ketua DPRD Kabupaten Bone. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Wahdah dari Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahdah. Ya, selamat sore rekan Vio. Baik, rekan Wahdah dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana suasana dan jalannya pelantikan dari Ketua DPRD Kabupaten Bone periode 2024-2029. Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Tadi pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Bone yakni Andi Tandri Walinonong dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone yakni Irwandi Burhan. Rekan Vio. Keduanya dilantik di Aula Gedung DPRD Kabupaten Bone yang beralamat di Jalan Kompleks Stadion Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete, Letang Barat, rekan Vio. Bagaimana suasana dari saat pengucapan sumpah oleh Andi Tanri Walinonong? Bagaimana yang bisa digambarkan dan juga disampaikan untuk Tribuners ketahui? Eh, dari eh, dari pandangan kami di lokasi, pantauan kami di lokasi, adapun suasana pada pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Bone dan Wakil Ketuanya yaitu berjalan dengan hikmat dan lancar. Turut hadir beberapa tamu undangan seperti dari Kecamatan Lamuru yang dimana Kecamatan Lamuru ini merupakan tempat tinggal dari Wakil Ketua DPRD Bone yakni Irwandi Burhan. Dan juga terlihat juga kerabat ataupun suami dari Andi Tendri Walinonong yang ikut mendampingi beliau dalam pengambilan sumpah jabatan, dan juga terlihat juga ada PJ Bupati Bone yakni Andi Winarno Eka Putra dan juga Komisioner KPU Kabupaten Bone Abdul Aziz, Ketua Bawaslu Bone Alwi, dan juga para undangan Forkopimda yang sempat hadir, rekan Vio. Lantas rekan Wahdah dapat disampaikan ada berapa pejabat yang dilantik di dalam lingkup DPRD Kabupaten Bone? Ada dua atau mungkin ada lebih lagi pada hari ini? Ya, untuk hari ini yang dilantik itu hanya dua, yakni Ketua Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Tanti Walinonong, dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan, yang di mana sebelumnya pada eh, September lalu juga telah dilantik Wakil Ketua 2 dan juga Ketua 3 anggota DPRD Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, lantas mungkin untuk menjadi atau perasaan dari Andi Tandri Walinonong setelah mencatatkan sejarah nih sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Bone, seperti apa perasaan yang ia sampaikan? Ya, tentunya beliau merasa bangga terhadap jabatan yang telah beliau terima, mengingat beliau ini merupakan pemecah rekor pertama sebagai perempuan pertama yang menjabat di kursi pimpinan DPRD Kabupaten Bone, dan beliau tentunya juga akan mewakilkan suara-suara perempuan, khususnya perempuan, memperjuangkan hak-hak asasi perempuan selama menduduki kursi pimpinan DPRD Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik. Rekan Wahdah, boleh disampaikan mungkin hingga saat ini bagaimana reaksi dari masyarakat ataupun juga anggota DPRD Kabupaten Bone melihat pelantikan Ketua DPRD pertama dari kalangan perempuan? Bagaimana respon dari masyarakat? Ya, tentunya masyarakat menyambut baik dengan dilantiknya Andi Tandri Walinonong sebagai Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bone. Mereka berharap dengan dilantiknya Andi Tandri Walinonong, perempuan di Kabupaten Bone tidak merasa terkucilkan, dan juga diharapkan Andi Tandri Walinonong bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat atau mendukung masyarakat khususnya perempuan dalam memberikan lapangan pekerjaan, dan tentunya tingginya toleransi antara perempuan dan laki-laki, tidak memandang rendah lagi perempuan, rekan Vio.
Ya, baik. Kita ketahui bersama, mungkin sebagian Tribuners juga sudah mengetahui hal ini. Andi Tenri Walinonong ini merupakan bagian dari Partai Gerindra. Adakah mungkin komentar setelah pelantikan tadi dari pihak Gerindra seperti apa? Ya, dari perwakilan Gerindra sendiri mengucapkan selamat atas terpilihnya Andi Tadi Walinonong, yakni mereka mengakui bahwa terpilihnya Andi Tadi Walinonong karena dalam internal Partai Gerindra sendiri sudah melalui kesepakatan bahwa yang akan memiliki suara tertinggi ataupun terbanyak di Kabupaten Bone ataupun di kabupaten-kabupaten lainnya, mereka lah yang akan mengisi pimpinan kursi DPRD jika partainya menang. Dan untuk di Kabupaten Bone, Andi Tanjawali sendiri tercatat sebagai peraih suara tertinggi di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, dengan perolehan suara seberapa banyak rekan Wahdah? Adakah informasi yang telah dihimpun? Ya, kami juga belum mengetahui lebih pasti tentang berapa rincian jumlah suara dari yang diperoleh Andi Tanjung Nonong. Hanya saja Andi Tanjung Nonong merupakan peraih suara tertinggi di internal Partai Gerindra sehingga beliaulah yang ditunjuk menjadi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bone, rekan Vio. Ya, baik, tentunya juga sejalan dengan kebijakan dari Partai Gerindra sendiri yang mewajibkan seluruh para anggota legislatif yang memenuhi suara terbanyak yang akan menjadi ketua dalam periode DPRD 2024-2029. Lantas, rekan Wahda, boleh diinformasikan prioritas utama dari Andi Tenri Walinonong setelah menjabat ketua DPRD, apa yang akan dilakukan pertama kali? Ya, tentunya pertama kali yang akan beliau lakukan ialah melakukan penggenjotan ataupun rapat secepatnya tentang APBD 2025 karena yang dimana dari informasi yang kami peroleh rapat mengenai APBD 2025 ini terakhir dilaksanakan pada bulan November tanggal 11 yang dimana hal tersebut tinggal menghitung hari dan hal tersebut merupakan tugas pertama bagi Andi Tati Walinonong sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bone, rekan Vio. Lantas mungkin adakah penyampaian yang ingin disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bone yang terbaru kepada para pemilih nih dan juga masyarakat? Bagaimana terkait Kabupaten Bone mungkin ke depannya? Seperti apa yang disampaikan oleh beliau? Ya, Andi Tani Walinonong sendiri mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada masyarakat Kabupaten Bone dan juga dapil beliau karena telah memilih beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone terpilih dan juga kepada Gerindra, Partai Gerindra sendiri karena telah memberikan amanah kepada Andi Tani Walinonong sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bone, rekan Pio. Baik. Lantas mungkin dengan pelantikan Ketua DPRD yang pertama kali dalam sejarah merupakan perwakilan dari perempuan, bagaimana mungkin peran dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Purhan yang tadi disampaikan oleh rekan Wahda dalam mendukung nih kepemimpinan seorang perempuan yang tercatat menjadi perempuan dalam memimpin kursi DPRD? Ya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone yakni Irwandi Burhan sendiri sangat mengapresiasi dengan dipilihnya Andi Tati Walinonong sebagai pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Bone perempuan pertama karena menurutnya uh, keterwakilan perempuan sudah terpenuhi dengan dipilihnya Andi Tati Walinonong sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bone dan dia juga berharap di masa pemerintahan Andi Tati Walinonong ini bisa menghadirkan pemimpinan yang lebih baik lagi dari sebelumnya, rekan Vio. Baik, untuk itu tentunya ada langkah yang harus diambil oleh Andi Tenri Walinonong untuk menjaga nih amanah dari partai dan juga jabatannya sebagai Ketua DPRD. Adakah informasi yang telah dikeluarkan oleh Andi Tenri Walinonong? Ya, dari informasi yang kami peroleh, beliau belum secara gamblang mengeluarkan statement-statement karena tentunya beliau beranggapan bahwa DPRD Bone sendiri ini merupakan suara bersama sehingga beliau tidak bisa mengeluarkan secara pasti mengenai hal-hal apa saja nantinya yang akan beliau lakukan terlebih dahulu karena menurutnya semua tersebut harus melalui persetujuan dari para anggota DPRD Kabupaten Bone sendiri, rekan Vio.
Ya, baik. Terima kasih rekan Wahdah. Jadi agenda hari ini telah sukses dilaksanakan, khususnya pelantikan dari Ketua DPRD Kabupaten Bone dan juga Wakil Ketua 1 di Kabupaten Bone oleh anggota DPRD, khususnya di Kabupaten Bone maksud saya. Terima kasih rekan Wahdah atas informasinya. Kami menunggu update terbaru untuk Kabupaten Bone yang akan disampaikan kepada Tribuners. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan dari Sekwan DPRD Bone Iksan Samin dan Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tantri Walinono. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Watarpolo dan Pengadilan disilakan kembali ke tempat. Kepada pimpinan definitif DPRD yang baru mengucapkan sumpah, disilakan menuju meja pimpinan sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat BAMUS nanti ini kita akan bicarakan khususnya pembahasan APBD 2025. Itu adalah merupakan target pertama anggota Dewan supaya menyelesaikan APBD 2025 ini paling lambat akhir November sesuai regulasi. Ya, Sekwan ini kan kurang dari 2 bulan lagi. Apakah tidak mengikuti pembahasan APBD 2025? Kalau pembahasan APBD kan kita sudah dua PPI sudah MOU. Dan memang sesuai regulasi memang kita harus start di awal November. Setelah itu kan pembahasannya, setelah itu persetujuan bersama paling lambat akhir November. Insyaallah sesuai target ya. Pembahasan itu apakah ditinjau lagi di Komisi Koordinasi atau bagaimana? Lalu dibawa Jadi kalau kita mau merenung di PP 12 2018, tentunya ini yang menjadi kewenangan di dalam pembahasan adalah badan anggaran, namun tidak menutup kemungkinan badan anggaran nanti bisa menyerahkan ke komisi, karena komisi itu adalah representasi DPRD atau alat kelengkapan DPRD yang memilih mitra di OPD. berarti naskah rancangan perdanya sudah ada. Ya sudah ada masuk. Alhamdulillah dari sini dari Partai Gerindra memberikan amanah untuk saya. Tentu ini merupakan satu kebanggaan tersendiri untuk saya karena kenapa saya merupakan perempuan pertama yang berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Bone. Tentu ini merupakan suatu bukti bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bone bukan sekedar 30% saja, tapi mutlak menjadi suatu mutlak menjadi suatu bentuk bahwa perempuan di Kabupaten Bone ini sangatlah berpeluang.
seperti itu. Bu Dewan, seperti apa mungkin ini kan kita sebagai perempuan pertama di DPRD Bone, apakah ada mungkin program-program yang lebih seperti apa mungkin program ke depan dari kita sendiri, khususnya mungkin untuk perempuan dan anak juga? Kalau untuk program untuk perempuan tentu yang pertama yang harus kita tentu itu apalagi namanya yang pertama yang harus kita lakukan pasti ini yang mengacu pada pemberdayaan perempuan terlebih dahulu. Karena kenapa? Seperti kita ketahui bahwa di Bone ini pemberdayaan perempuan ini saya rasa tidak terlalu diperhatikan. Jadi mungkin dengan adanya perwakilan DPRD Kabupaten Bone ini dapat membangun perkembangan perekonomian untuk perempuan yang ada di Bone. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bone, Bapak Iwayan Supradana, SHMA, berkenan menuju tempat yang telah ditentukan.
Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 31 Oktober 2024 Tribuners. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.